Jadi makan itu toib, sifatnya toib. Toib itu yang baik. Kalau tahu-tahu hipertensi jangan makan makanan yang mendatangkan bikin naik darah tinggi. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, man akala halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi'al hikmata min qalbihi ala lisanihi. Siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari, nawwarallahu qalbahu. Allah beri cahaya di dalam hatinya. Cahaya apa itu, Ibu? Cahaya iman, cahaya furqan, cahaya yang mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana haram, mana halal. Kalau dia makan harta atau rezeki yang halal. Emang ada rezeki yang haram? Ada. Mencuri itu juga rezeki. Sebenarnya kalau dia tidak mencuri, dia akan mendapatkan itu. Tapi karena dia mencuri, dia mendapatkan itu dengan status yang berbeda. Gitu. Baru kata Rasul, zahadahullahu fid dunya. Dalam riwayat yang lain, ada tambahan zahadallahu fid dunya. Allah jadikan dia orang yang zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud, Bu? Zuhud itu tidak cinta dunia. Bukan berarti jadi orang miskin, bukan. Maksudnya tidak cinta dunia itu ada harta tetapi dunia tidak dijadikan sesuatu yang dicintai, menjadi sesuatu yang segala-galanya. Sebab kalau sudah cinta, maka semuanya akan mengarah ke yang dicintai itu. Sehingga ujung-ujungnya kalau harta sudah dicintai, pelit. Kalau pelit, si kakar. Kenapa sudah si kakar begitu, Ibu? Karena memang kita sudah cinta. Dan namanya cinta itu tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Boro-boro berpisah. Berbagi saja kita tidak mau. Bagi harta tidak mau. Kenapa? Sudah cinta. Makanya kata Rasul, yang kutakutkan dari umatku itu adalah hubbu dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Padahal kalau namanya kematian, padahal kalau bicara kematian, ya kematian itu jalan satu-satunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kecuali mati. Dan tidak ada yang tidak akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan ana Sa'ad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad itu bertanya kepada Rasulullah, ayas'alallahu ta'ala yaj'alahum mustajabun ad-da'watu. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia meminta kepada Rasulullah agar Allah senantiasa mengabulkan doa-doanya. Apa kata Rasul? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atibu tu'mataka tustajab da'watuka. Perbaiki makananmu, maka doamu akan diijabah. Jadi yang menjadi alasan kenapa doa-doa kita itu belum diijabah, meleset terus. Padahal selama sekali dah bawa doa, Kang, tapi meleset terus. Itu ternyata, Ibu, faktor utamanya adalah makanan kita. Jika ada makanan yang haram, itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang doa kita diijabah. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku pasti akan ku ijabah, akan ku kabulkan doa-doa itu. Bahkan kata Allah, katakanlah wahai Muhammad,
Jika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Dan aku mengijabah doa orang yang meminta kepada. Allah yang bilang, yang pasti Allah tidak akan ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Beda dengan orang. Tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tapi ternyata realisasinya banyak doa kita yang belum juga diijabah. Alasannya ternyata itu tadi. Bahwa makanan kita mungkin saja ada yang bukan hak kita yang kita makan. Kita kan tidak pernah mencuri, Ustaz. Kita bukan pejabat, tidak mungkin mau korupsi. Tapi ada hak orang fakir dari harta kita yang tidak kita berikan. Dan itu termasuk harta yang harus kita keluarkan. Mungkin itu yang menjadi doa kita tidak diijabah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malakan ala baitil muqaddas yunadi kulla lailatin man akala harraman lam yukbal minhu sorfun wala adlun. Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat di Baitul Maqdis, Palestina itu khusus lah ini. Yunadi kulla lailatin, setiap malam dia menyeru. Man akala harraman, kata malaikat ini. Siapa yang memakan makanan haram, la yukbal minhu sorfan, lam yukbal minhu sorfun wala adlun. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan ibadah wajibnya. Jadi memakan makanan haram, salat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib. Paling nak jaga ibadah. Oleh karena itu jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi. Fakilah sorfun nafilah. Yang disebut dengan kalimat sorfu tadi adalah nafilah, ibadah sunnah. Sedangkan wal adl itu adalah faridah, ibadah wajib. Jadi kalau makan makanan haram, ibadah wajib dan ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.